lagi nih sama dengan Mutiara dan juga Cendol dalam tayangan apa nih Bu? Fakta Drama Korea. Nah, apa sih drama yang lagi lo tonton nih di minggu kemarin? Nah, kalau minggu kemarin nih ini masih berkaitan nih sama apa namanya drama yang memang sekarang tuh lagi happening banget terkait dan berkaitan tuh dengan kejaksaan gitu. Jadi drama-drama hukum gitu lah ya. Nah, jadi gue tuh kayak lagi seneng banget loh gitu nonton drama hukum. Tapi yang lebih mengesankan lagi karena di sini tuh kita bakal ngebahas tentang ada satu grup boy band gitu ya, personilnya yang ini tuh siapa sih Tribuners yang nggak tahu, mungkin rasanya ada kali ya yang nggak tahu gitu kan ya. Betul banget. Dan katanya grup band ini apa namanya, dia ini seorang idol yang juga sangat multi talent. Jadi suara ini juga bagus karena dia ini adalah vokalis ya di bandnya katanya gitu. Dramanya apa sih Nur? Langsung aja nih kayaknya Tribuners ya. Kalau Tribuners penasaran, ini namanya ada Bad Procedural. Oke, Bad Procedural. Nah betul banget. Jadi ini drama yang ngebahas tentang kejaksaan ya Nur ya. Betul banget. Ini drama tuh ngebahas tentang kejaksaan. Lo kenapa sih ketawa-ketawa kayak gitu? Karena lo pasti dilamar kan untuk mengulik ya kan tentang drama ini. Sama, gue juga gak sabar banget. Jadi gue tuh drama ini excited banget ya, karena drama itu benar-benar apa ya, membuat kita tuh semangat banget untuk nonton. Kenapa gitu? Karena di sini tuh ada Dio EXO. Spill dan kita bakal lagu banget. Tapi ini memang ada unsur ininya ya, apa namanya, kayak toilet gitu kan. Nggak apa-apa lah kita spoiler supaya teman-teman di rumah, Tribuners di rumah ini tertarik gitu kan untuk nonton dramanya. Jadi rekomendasi juga gitu kan ya, bahwasanya ternyata ini bagus nih untuk gue tonton gitu. Iya. Jadi gimana itu dramanya? Bikin cerita dari cerita ini. Kayak dramanya gimana sih kira-kira gitu kan? Penasaran nih. Nih gue sebenarnya emang belum nonton sampai habis sih, tapi ini yang gue tahu banget dari awal aja nih Tribuners ya. Tribuners tuh udah bakal disuguhin dengan acting Dio EXO yang kita tahu acting dia itu kan emang bener-bener gak bisa diraguin lagi ya, itu best banget karena ini tuh salah satu drama pertama dia setelah dia itu after Wamil sekarang itu ya kan, dia langsung main di Bad Procedural ini tentang jaksa yang mengisahkan kalau si Junjin ya kalau nggak salah nah Junjin ya, si Dio EXO ini berperan sebagai Junjin yang mana dia itu tuh punya karakter tuh yang emang bener-bener kayak gimana sih, tengil gitu loh, barbar iya benar, barbar banget, tengil terus tuh emang, tapi tujuan dia tetap baik jadi menjadi keadilan dan kebenaran ya. Jadi dia tetap itu memberantas orang-orang yang memang apa ya, bisa dibilang tuh kayak mafia, terus koruptor, dan juga mereka ini kan ngebahas tentang ternyata di kejaksaan sendiri itu tuh ada problem yang benar banget, emang wah pokoknya bener-bener complicated gitu loh drama ini. Nah ya ternyata kan kalau misalkan di sini dijelasin di dramanya kalau Dio ini adalah salah satu jaksa yang tengil atau barbar, tapi dia ini beruntung banget karena dia punya senior seorang cewek cantik juga dan jaksa juga, tapi yang peduli banget nih sama dia Nul. Jadi kayaknya drama ini tuh pas banget, terus romansnya tipis-tipis lah ya, gitu. Jadi kalau memang kita tuh ya kalau masalah kejaksaan, hukum dan lain sebagainya, kalau mencari romance yang banyak itu rasanya ekspektasinya terlalu tinggi ya. Betul banget. Mereka lebih fokus ke alur ceritanya dan juga lebih ke edukasinya sih gimana tentang hukum dan cara penyelesaian hukumnya gitu. Nah Tribuners ini bisa dilihat kita tayangin cuplikannya ya dari apa namanya beberapa Dio EXO ya dan juga lawan mainnya ya, yang tentunya ngebuat kita itu jadi kayak wah gila keren banget. Apalagi di drama ini memang complicated karena Dio ini kan sebagai seorang jaksa yang dia nggak taat peraturan, jadi dia nggak peduli dengan aturan-aturan yang ada di kejaksaan. Terus dia tuh kayak menghancurkan tempat-tempat suci yang di mana tempat-tempat suci itu tuh memang diisi sama orang-orang yang nggak suci gitu kan ya. Nah tapi ada lagi nih ya spoiler lucu ya. Jadi waktu gue nonton drama ini di mana Dio EXO itu ada di salah satu scene ya, dia itu ini apa namanya ngebawa kayak jenis patung-patung yang berkaitan dengan agama gitu loh di dalam mobilnya, dan itu menurut gue lucu banget sih, gila emang pecah sih
emang benar-benar pecah sih dramanya. Jadi komedinya juga tuh dapet gitu ya. Romansnya dapat walaupun cuma tipis-tipis. Jadi lo gimana Nul kalau misalkan lo di posisi Dio? Jadi gimana kalau misalkan lo punya kisah cinta ternyata lawannya itu adalah seseorang yang senior atau beberapa tahun di atas lo? Kalau gue sebagai cewek sih nggak apa-apa ya. Karena kan gue cewek ya, tapi kan kalau dia jadi seniornya perempuan. Betul banget. Gitu. Diceritain jadi mereka ini romansnya antara seorang adik dan juga adik seniornya. Adik junior dan senior gitu ya. Betul banget. Dan di sini juga ada di Bad Prosecutor itu diceritain romance gitu loh antara Dio sama si penyelidik yang emang sering banget sama dia gitu. Kalau misalkan memecahkan kasus, biasanya Dio ini sama dia tuh selalu barengan gitu loh kemana-mananya. Keren banget sih emang. Dan sebenarnya si Dio sama yang pasangan penyidiknya ini pernah main film bareng sebelumnya. Oh ya? Film apa tuh? Filmnya lupa ya namanya, tapi belum lama ini, jadi sebelum drama ini mereka memang sempat main film bareng. Gitu. Dipertemukan dalam film satu film bareng gitu ya tuh. Itu bisa lihat kan sih, aduh Dio tuh ganteng banget. Iya banget. Gue juga pernah pertama kali nonton si Dio ini, pertama kali gue kenal sama dia di drama It's Okay That's Love. Lo nonton nggak? Enggak. Kebetulan lo enggak. Lo harus nonton itu tuh drama bagus banget buat. Jadi dia menceritakan tentang kayak psikolog dan psikiater gitu loh. Wah itu keren banget sih Dio di situ, actingnya benar-benar keren. Tapi emang kalau berbicara tentang actingnya Dio EXO emang udah nggak perlu diragukan lagi. Karena memang Dio EXO ini fun fact-nya adalah dia salah satu member EXO tuh yang memang paling aktif di perfilman atau drakor gitu loh. Iya betul banget. Nah ini juga ya, jadi drama ini tuh kan tadi udah diceritain kalau misalkan di Dio EXO Dio EXO ini emang marah EXO-L. Iya nanti kita marah sama EXO-L lagi. Jadi Dio EXO ini kan memang jaksa yang barbar. Jadi dia tuh nggak pernah pakai seragam Nul. Selalu pakainya jeans. Udah itu pakai jaket, udah tuh pakai kaos biasa. Ya Allah bener-bener pokoknya di luar ekspektasi. Padahal Tribuners tahu kan kalau sebenarnya Dio ini aslinya orangnya pendiam Nul. Pendiam banget. Katanya teman-temannya ya kan. Terus tuh emang terus tuh banyak banget karakter-karakter yang tidak sesuai ekspektasi nyatanya betul banget dengan sosok Dio ini Tribuners gitu. Kalau EXO-L mungkin udah pada tahu ya, apalagi fanbase-nya dari Dio EXO ini. Kalau ternyata Tribuners ya ampun, kalau kayak lagi meet and greet gitu ya, gitu, Dio tuh paling diem banget. Dia diem aja, bahkan berapa kali dia kayak ada di acara reality show gitu ya yang di Korea ya, berapa kali nonton. Ya Allah emang kalem banget, kayak dia diem aja. Kadang tanpa ekspresi gitu kan ya. Kayak cuma senyum terus gitu. Padahal kalau di film gila sih, dia tuh emang bener-bener keren banget. Memang bisa nge-switch personality-nya segitunya ya mendalami film baru. Padahal beda banget sama personality ya, hampir 180 derajat gitu kan. Nah, selain karena ceritanya bagus juga, ternyata memang ini didukung juga sih Nul sama rating. Katanya sih ratingnya bagus banget ya. Bagus banget. Dia tuh jadi ada di range 5-6%, bahkan ada di beberapa episodenya itu sampai 6,7% loh Nul. 6,7% karena memang awalnya aja itu emang udah bagus banget Mut. Jadi makanya kenapa Tribuners dan orang-orang tuh juga tertarik untuk gue bakalan nonton nih sampai habis gitu, dan nungguin drama ini tuh sampai habis juga Tribuners gitu, karena memang alur ceritanya emang bagus gitu. Iya, terus sempat nyari-nyari juga nih Tribuners ya, ternyata memang dia itu rating per menitnya aja bisa mencapai 6,7%. Itu untuk TV nasional yang ada di Korea Nul ya, belum lagi kan ini bisa ditonton streaming lewat aplikasi gitu kan. Jadi memang dan sayangnya si Nul ini dramanya udah habis karena dia mulainya dari 5 Oktober kalau dan dia juga kan emang sedikit sih episodenya, cuma 12 episode. Sebenarnya agak kecewa gitu ya sebagai fansnya gitu kan. Kenapa ya? Kok cuma 12 episode gitu? Karena kenapa enggak 16 gitu? Ada season 2-nya maybe. Mungkin ya pengen ada film terbaru lagi, kalau nggak drama terbaru lagi gitu. Betul banget. Jadi memang kalau drama Bad Prosecutor ini gak usah diragukan lagi ya nih Tribuners. Selain karena ceritanya emang keren banget, dia juga ratingnya tinggi, bahkan udah pokoknya harus banget deh nonton ini drama gitu kan. Nah tapi ya Nul ya, sebenarnya kan tadi kita udah bilang kalau DO itu sebenarnya pemalu, dia memerankan sosok yang 180 derajat beda banget nih sama personality-nya dia. Tapi apa aja sih Nul yang lo tahu tentang DO sebenarnya Nul? Nih yang gue tahu tentang Dio ya, yang emang bener-bener ini tuh kayak beda banget aja gitu, sosok idaman sih bisa dibilangnya.
idaman untuk jadi apa ini Nol? Idaman gue. jadi pacar, kekasih, apa suami ini? Tapi ini menjadi suami juga idaman buat kenapa? Oh, Karena si Dio EXO ini tuh dia tuh bisa masak di antara member EXO yang lain ya. Dio EXO itu disebut dan punya sebutan sebagai mama di EXO. Karena dia pinter banget masak dan dia tuh sering banget masakin temen-temennya di grup itu di EXO gitu. Dan masakannya tuh enak banget. Makanya kenapa dia tuh kadang disebut chef Dio, terus juga mama Dio gitu. Karena emang pinter banget gitu loh masak. Nah, gitu Mon. Dan katanya sih kenapa sih si Dio ini pinter masak, ternyata dia memang pernah ikut sekolah masak gitu katanya si Nul. Gue tuh sempat ngedenger kayak gitu. Terus juga ternyata dia ini belum terlalu tua-tua banget, masih jaraknya sama kita juga masih tipis lah. Masih tipis lah. Masih bisa lah. Iya. untuk digapai. Untuk digapai ya, tapi dianya sih kayak mau sama kita. Tapi faktanya lagi ya Nul ya, ternyata dia ini tanggal lahirnya hampir mirip bulannya sama kayak kita berdua loh. Wah, masa sih? Iyalah. Jadi ternyata ya gue tahunnya beda nih. sempat nyari tahu gitu kan, kayak gimana sih dia tanggal lahirnya sebagainya gitu kan, penasaran. Akhirnya pas gue lihat, oh dia di bulan Januari juga ya, kata gue di bulan Januari ya, kalau nggak salah tuh 1993. Iya, dan tanggal berapa sih? 12. Tanggal 12 ya, berarti katanya 1 bulan ya saya bisa masuk geng Aquarius ya. Intinya kayaknya orang-orang yang lahir bulan Januari ini kayaknya multi talent banget gitu ya Bun. Pengakuan banget kita ya. Nah terus itu juga, sebelum itu juga fakta lainnya itu kalau si Dio EXO itu termasuk yang salah satu tuh cukup gampang dan waktunya itu cepat untuk gabung ke EXO dan SM Entertainment gitu. Berapa tahun emang? Daripada yang lain gitu. Itu kalau nggak salah cuma 2 tahun ya. Dan kalau di Korea 2 tahun itu sebenarnya termasuk cepet banget karena mungkin Dio EXO tuh cepet ya menyerap bisa dibilang tuh mungkin koreografi, terus juga memang bukan backing vokal ya, dia main vokal kalau nggak salah. Dan dia juga memang mungkin udah punya basic ya di dunia entertain, jadi selain dia ini pintar nyanyi, dia juga pintar dance. Akhirnya SM Entertainment ngeliatnya wah kayaknya ini memang bibit unggul nih gitu kan, harus banget dimasukin ke band EXO gitu kan. Nah tapi ada fakta lainnya nih Nol, jadi setelah gue cari tahu ternyata memang Dio EXO ini tuh dia sangat penuh dukungan dari keluarga. Kenapa sih makanya sampai sekarang dia banyak banget project, nggak cuman di EXO tapi dia juga banyak project untuk soloisnya, terus juga drama, film. Makanya kita lihat kan kalau Dio nggak main itu bukan karena apa-apa, paling kalau wamil kali ya, kalau dia berhenti gitu ya. Tapi memang kalau di EXO itu dia banyak sekali didukung oleh keluarga, makanya banyak juga tawaran-tawaran solois yang memang kita tahu kayak dari iklan. Terus juga dari drama, film, solo juga, nyanyi juga ya. Nyanyi dia. Jadi dan pernah ya dulu ya. Jadi ada di satu reality show Dio EXO dia tuh nyanyi dan yang main gitarnya tahu nggak siapa? Yang main gitarnya Chenyol. Iya. Jadi ada di salah satu reality show gitu. Ganteng banget ini fotonya, langsung ditayangin loh Tribuners. Ya Tribuners yang fanbase-nya dia nih bisa lihat-lihat kan. Jadi bisa langsung dilihat ya tampang visualnya dari Dio EXO nih kita tahu. Dan Dio EXO ini dia bergabung bersama SM Entertainment itu pada tahun 2010. 2010 lu masih apa nih Nul? 2010 gue masih SD, gue SMP kelas 1 itu baru masuk gitu. SD deh kayaknya, gue masih kelas 6 kalau nggak salah ya. Tapi dia sudah berkarir ya pemirsa. Wajar makanya di usianya dia yang mungkin sekarang udah 20 sekian, dia udah bisa dikatakan sukses ya Nul ya di dunia entertainment, karena emang dari dini banget dia tuh udah bisa masuk ke SM Entertainment. Dan Dio ini kalau dilihat, kalau dijajarin gitu ya mungkin sama member yang lain, memang kelihatannya kayak dia tuh pendek tapi sebenarnya dia tinggi. Berapa sih Nul emang? 173 Mut. Gue kira juga dia antara 160-an kan. Tapi nggak mungkin deh kalau boyband 160-an. Iya, apalagi artis Korea gitu ya. Gitu. Ternyata memang mungkin karena member yang lain itu kayak Sehun ya. Chenyol aja tinggi banget 180-an.
kita Mampus deh gue. kalau kita di samping mereka kayaknya segininya gitu kan ya. benar banget gitu kan. Makanya yang dulu kan gue tuh fun fact ya, ini gue dulu itu fans banget sama EXO. Jadi hampir semua lagu EXO tuh gue tahu, membernya gue tahu. Wah, gitu. luar biasa banget bener. gitu kan. Jadi kalau makanya pas bahasan ini gitu ya. Apa baby Baby face face. baby face banget Baby emang face di EXO. banget. Dan selain itu nih Tribuners, jadi katanya pas dia masuk SM Entertainment, dia itu sembunyi dari temennya. Jadi teman-temannya tuh nggak ada yang tahu loh Nul. Kalau misalkan ternyata dia ini udah masuk SM Entertainment loh, karena dia emang tipikalnya dia kan pendiam dan nggak suka woro-woro gitu. Benar-benar. Akhirnya temennya tahu setelah dia udah up tampil bareng EXO gitu. Makanya itu menjadi suatu yang apa ya, mengejutkan juga untuk teman-temannya gitu. Karena kan pendiam nggak gitu pendiam. tadi. Emang kita tuh kayaknya kita harus melihat berbagai potensi teman kita gitu ya. Benar banget. Jadi iya, biar siapa tahu diam-diam taunya dia udah ikut idol juga ya kan. Diam-diam nggak taunya suaranya bagus, pinter dance, nggak Benar taunya banget. kalah kita yang udah kelihatan cerewet ini ternyata. Nah, jadi pas dia masuk di SM Entertainment tahun 2010 karena juga dia debutnya singkat tadi tuh kan. Nah, terus tahun 2012 Mood dia gabung nih sama EXO dan EXO ini debutnya di tahun 2012. Oke. Lagu pertamanya apa Nul sebagai fansnya EXO nih? Wah, kalau lagu pertamanya gue takut salah ya. Takut salah karena dulu juga emang zaman-zamannya SMA itu, tapi kalau gue suka banget lagunya Call Me Baby. Oke. Call Me Baby, call me baby. Tapi emang itu viral banget sih itu Iya lagu. kan? Itu viral banget. Selain di EXO ini, sebenarnya di EXO ini ada salah satu anggota yang kalau DO-nya ini udah sering barbar, nggak bisa diatur. Nah dia ini si orang yang bakal ngerem si DO, sifat DO yang kayak gitu. Ya. Dan dia juga selalu ngedukung apapun keputusan dari DO EXO. Gitu Dan kan. memang faktanya juga si Lee Se-hee ini memang lebih tua, cuman 2 tahun ya, lebih tua 2 tahun ya dari DO EXO kan. Nuna apa Uni Iya, gitu ya? jadi Nuna gitu kan kalau di Korea. Jadi kalau mereka itu memang Nuna. menjunjung tinggi kalau misalkan ada yang lebih tua pasti mereka kalau itu nyebutnya Nuna gitu. Jadi mereka menghargai ya. Mereka tuh menghargai banget pokoknya. Terus tuh juga si Lee Se-hee ini dia punya tinggi badan yang nggak hampir sama sih kayak kita. Oke, nggak jauh beda sama kita. Cuman bedanya kita tuh memang bukan spek Korea aja, Mut. Spek gitu lah. Ibarat kata kalau misalkan kita laptop ya, kita bukan laptop yang bagus lah, merek merek gitu kan. Tuh bisa dilihat ya visualnya cantik banget loh. Mungil banget ya dia. Dia punya tinggi tuh 165, berat badannya 45. Ya Allah, hampir sama kayak kita ya, cuma kita karena memang visualnya nggak Korea aja Mut, makanya kalau kita visualnya Korea kita kesana mungkin bisa juga kayak gitu. Tapi memang kalau artis Korea ini kalau yang cewek-cewek memang harus menjaga pola makan karena mereka harus mempertahankan bentuk tubuh mereka dengan berbagai kontrak karena kan mereka memang ketat gitu loh. Jadi kalau di kontrak itu menyatakan mereka harus berat badannya sekian, tingginya sekian, ya mereka harus memperjuangkan itu gitu kan. Jadi ya wajar sih kalau Lee Se-hee ini tingginya 165 untuk kita di Lampung kayaknya lumayan tinggi ya kalau cewek. Lumayan tinggi. Tapi beratnya 45 loh. Iya. Itu dia yang susah. Kalau kayaknya menahan untuk nggak makan itu susah banget sih kita sebagai cewek. Dan mereka tuh walaupun BB-nya 45 tuh tapi proporsional loh gitu. Ngerti nggak sih kalau kita tuh kayak gue aja deh berat 45 tapi lebarnya kemana gitu. Tapi kalau mereka tuh emang benar-benar badannya bagus. Ya, mereka kan istilahnya mereka ini punya dokter yang untuk gizi mereka, Nul. Kalau kita mah ya diet seala kadarnya gitu kan. Nasi merah. Iya, kalau mereka ini kan memang udah diatur loh kayak persekian, mereka harus masuk kalori. Terus mereka harus workoutnya berapa lama. Dan mereka ini memang udah ada pelatih khususnya gitu yang gue temuin. Terus juga ya Nul ya. Jadi drama Bad Prosecutor ini emang punya satu hal atau sisi lain yang menariknya. Ternyata Bad Prosecutor ini adalah drama pertamanya Dio EXO setelah dia tuh sempet vakum 4 tahun gitu loh dari drama. Jadi nggak ada drama nih 4 tahun terus comebacknya ya drama Bad Prosecutor. Dan kelalahnya drama Bad Prosecutor ini mendapatkan sambutan yang baik nih dari para penonton baik itu di Korea ataupun penonton internasional Nul. Karena itu tadi makanya ratingnya bisa tinggi. Dan juga didukung sama pemain lawan mainnya si Dio EXO yang Lee Se-hee ini ya kan. Karena memang Lee Se-hee ini selain memang sudah paten juga nih ya actingnya
karena memang dia tuh mengawali acting ini tuh nggak sembarangan. Iya, Jadi iya. awalnya memang kan dari model dulu. Ya Terus dia itu merambat ke Casting. dunia casting, terus Akhirnya, baru deh masuk ke dunia acting gitu. Udah lama juga kok, dari tahun 2015-an gitu. Oke, tapi memang kalau misalkan di dunia entertainment berarti di OXO duluan ya, karena Duluan. memang dia debut sama EXO ya kan di tahun 2012 gitu. Tapi yang kerennya lagi, ternyata di OXO ini memerankan apa ya, sosok jaksa, atau dia ini main drama hukum itu ya pertama kali di Bad Prosecutor ini. Sebelum-sebelumnya dia tuh emang belum nggak pernah sama sekali. Ini first drama dia tentang hukum, dan tapi jaksa. overall emang ya bisa dikatain ya bagus gitu kan. Iya, karena memang di sini Dio kan memerankannya bukan yang apa ya, bukan karakternya yang serius, Iya. terus itu kayak apa sih kayak Wibawa, gitu, wibawa kalau di sini bukan. lebih kayak ya udahlah barbar banget, semau-maunya gitu. dia gitu kan. Jadi emang apa ya, jiwa-jiwa milenial dan anak muda ingin memberantas kejahatan dan Iya. menegakkan keadilan lah pokoknya gitu. Betul banget. Nah, terus juga ya kata sutradaranya itu, kenapa sih film ini tuh jaksa berbicara keadilan hukum tapi kok dapat funny-nya atau dapat komedinya? Ternyata memang dia ini, si sutradaranya terinspirasi banget tuh dari film-filmnya Jackie Chan. Kan kalau film Jackie Chan biasanya walaupun ada adegan-adegan tetap mereka tuh bakal ini sih ada komedi-komedinya. Nah, itu tuh biasanya disukain sama netizen-netizen. Makanya sutradaranya itu membuat ceritanya tidak terlalu serius, Nggak jadi terlalu dibalut serius. sama komedi gitu, Nol. Nah, terus itu juga kan Jackie Chan itu jadi yang menjadi inspirasi. Terus tuh episode pertama tuh tadi kita udah bahas kan kalau dia emang dapet ratingnya tuh tinggi ya kan di episode pertama. Terus dia tayang di tayang di beberapa platform adalah streaming digital lah pokoknya. Ada jadi yang warna kuning, ada yang warna merah gitu. hijau kan. juga nggak ya? Apa ungu gitu? Nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada aja ya Nggak Mas ada. Ainul. Jadi memang kalau misalkan drama Korea ini sekarang itu kita banyak loh cara untuk nontonnya. Kalau misal pun dramanya udah abis nih Tribuners, kayak drama Bad Prosecutor itu kan udah abis nih tayangannya, Tribuners masih bisa nonton kok di aplikasi streaming. Langsung searching aja di Google kira-kira di aplikasi apa, download aplikasi, udah langsung streaming nonton deh gitu. Nah, gitu. Nul, yang lo tahu selain tadi gua kan nyebutin kalau misalkan Bad Prosecutor ini ceritanya cukup unik, terus juga kan memang di OXO ini pertama kalinya main di genre yang berhubungan dengan hukum gitu. Apa sih yang lo tahu tentang drama Bad Prosecutor ini, Nul? Nah, yang gue tahu sih drama ini memang disajikan itu khusus untuk teman-teman yang suka banget ya dengan drama yang bergenre dengan jaksa. Terus tuh karena memang latar belakang dari lokasinya juga, tempatnya itu emang dipilih itu berdasarkan dengan pertimbangan dari mereka tuh yang emang bener-bener faktanya yang gue baca itu emang bener-bener keren gitu loh, Mut. Jadi tapi emang kalau misalkan di Korea mereka tuh ketika mencari lokasi syuting bener-bener totalitas, bahkan mereka Totalitas sampai banget. butuh berapa berbulan-bulan untuk nemuin ini lokasi syuting yang pas deh kayak gitu. Terus juga kan kalau drama-drama Korea tentang hukum atau tentang jaksa kan biasanya kita selalu disajiin sama gedung bangunan putih megah. Nah, itu tuh jadi salah satu tempat favorit di drama yang berkaitan sama genre-genre hukum gitu loh, Nul. Kan di Bad Prosecutor lo sempat ini nggak sih ngeliat kayak visual gedung putih yang gede banget itu? Nah, itu apa tuh? Itu beneran atau emang mereka buat aja sih gitu? Kayaknya sih beneran deh, itu emang gedung pengadilannya Gedung di Korea pengadilan gitu. di Korea itu kan, dan mereka memang lokasi syutingnya Iya. langsung kayak bahasanya? Di lokasi Totalitas langsung, banget gitu di loh, lokasinya totalitas banget, langsung di gitu lokasinya kan. langsung. Iya, emang kayak gitu. Terus juga Nih kayak di EXO itu berperan di sini itu kan sebagai Jinjung tadi itu ya, jaksa jahat deh gitu kan. Nah, dia tuh tituler gitu ya, yang bertekad untuk menjatuhkan mereka yang menggunakan kekayaan, tuh catat ya, dan kekuasaan untuk hidup di atas hukum. Iya. Jadi sementara yang Yoo Jun Suk itu akan memerankan sebagai Lee Chul Gi, itu seorang penyelidik untuk penuntut. nah itu tadi yang gue bilang bromance-nya sih dia di drama ini ya itu tadi. Karena memang biasanya kalau drama Korea ini sering banget loh dia ini menampilkan bromance gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya film-film yang menyajikan bromance yang bagus banget. Tapi kalau di Korea itu bisa loh, mereka sering banget bromance yang akhirnya malah orang ini ya kayak wah,
kok malah jadi deketnya sama ini Iya, gitu lah. benar-benar. Tapi chemistry-nya keren sih overall. Chemistry-nya keren. Terus juga khusus untuk Dio dan Yoo Jun Suk ini, mereka tuh sebelumnya memang udah ngebintangin film Pure Love. Udah nonton belum? Nah itu yang tadi gue bilang, tahun lalu tuh. mereka tuh memang sempat film, terus ini tuh jadi kayak drama reuni Iya, mereka gitu mereka. kan. Bener banget ya. Pasti rasanya seneng banget ya kalau reuni bareng sama Iya. teman. Apalagi kalau misalkan memang di film atau drama sebelumnya mereka udah deket gitu kan. Dekat. Jadi kayak kalau artis Korea itu kayak dipertemukan lagi di dalam suatu proyek itu kayak wah gila sih. Itu tuh kesempatan yang langka banget gitu, rare change banget gitu. Dan kalau misalkan drama ini ya Tribuners ya, memang kan singkat gitu, cuma 12 episode. Tapi kalau Tribuners nanti nonton, itu overall memang kayaknya pas disajin 12 gitu. Jadi kayak mereka itu ada klimaksnya, ataupun cerita awalnya dibuat santai dulu. Terus nanti di episode 6 apa 7 apa 8 gitu ya, pas nanti Tribuners bakal dikejutkan dengan satu hal atau atraksi yang ngebuat Tribuners itu berpikir kalau Dio XN itu udah mati gitu loh. Iya. Pokoknya Di drama ini. Iya. Pokoknya kalau Tribuners penasaran bisa langsung aja nonton sekarang karena kan dramanya juga udah habis gitu. ya, udah selesai Udah tayang. selesai Jadi buat Tribuners yang memang nggak suka drama ongoing itu bisa langsung nonton. Nonton, Karena bener banget. Udah selesai dan juga itu cuma singkat kok, cuma 12 episode. Iyalah, Nggak bentar. bakal terasa lama karena memang Sehari aja kayaknya langsung keluar Iya. Geno kalau 12 episode gitu kan. karena memang kita tahu ya, kita di sini ngelihat actingnya dan juga dari sinopsis ceritanya. cerita. Iya. Dan secara keseluruhan kalau cerita dari Bad Prosecutor ini ya Tribuners, memang ceritanya itu sesuai banget. Jadi dia tuh memang menyajikan pertama ya biasa dulu tonnya, terus nanti ada klimaksnya, ada masalahnya, terus nanti pas di endingnya, sebenarnya endingnya juga nggak ketebak nih Tribuners. Jadi Tribuners yang penasaran ya langsung nonton aja nonton gitu aja, kan. gitu. Oke, kayaknya kita udah nggak Iya. nggak apa ya? Udah rasa nih kita Iya, udah bener-bener selama- menyajikan semuanya gitu hari ini tentang si Dio yang katanya jadi jaksa barbar nih no. Iya, dan selama udah kurang lebih 90 menit ke depan kita udah nemenin Tribuners di rumah yang udah komen-komen, yang udah nonton, nyaksiin dari awal sampai dengan terakhir ya kan. Iya, betul tentang apa namanya Dio EXO yang menjadi jaksa barbar ini. Barbar. Makasih banget. Iya, Dan mudah-mudahan ya Mut, ini tayangan kita ini bisa jadi referensi dan rekomendasi juga Iya, nih buat betul Tribuners yang banget. pengen cari referensi drama Korea yang pastinya itu ringan, terus itu memang berwawasan juga, terus juga itu ceritanya bagus banget, itu bisa. Iya, betul banget. Dan semoga juga tayangan live kita ini tuh mendapatkan apa ya, welcome gitu loh, welcoming dari para Tribuners di rumah. Dan kalau Tribuners di rumah punya saran-saran kira-kira Kak, aku pengen deh minggu ini bahas drama ini ya, atau Iya. minggu depan bahas drama apa, nah siap, kita bakal membahas itu tergantung dari requestan kalian ya. Iya, Tapi kalau bener misalkan nggak ada, ya udah deh kita lihat dari rating yang paling tinggi, nanti kita Benar. bahas deh di minggu depan. Pokoknya kita selalu apa ya, menunggu komen-komen dan juga saran dari Tribuners di Iya. rumah, maunya drama apa, terus kita pengen bahas apa, dan kita tuh welcoming banget buat Tribuners pengen komen di sini. Kita tunggu ya minggu depan. Oke, ya mungkin itu aja nih Niol ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita juga udah capek gitu kan kayaknya ngebahas gitu Dan kan. tadi banyak. kalau yang peka sih udah udah ngerasa haus selesai. gitu kan ya. Nah Tribuners, mungkin itu dia tadi fakta drama Korea bersama dengan Mutiara dan juga Cenul. Sampai jumpa di fakta drama Korea minggu Bye. depan.